Jakarta, 24 Januari 2006 adalah hari yang membawa makna besar bagi suatu keluarga. Pada hari itu terlahir seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Zaldi Abdul Hadi. Ia adalah aku, yang akan membawa kalian dalam kisah pribadi diriku dalam video ini. Terlahir di keluarga sederhana, namun selalu penuh kehangatan dan keharmonisan. Masa kecilku tidak jauh berbeda dengan anak-anak kecil yang lainnya. Ayahku seorang wirausaha, membuka usaha berupa rental di seberang jalan suatu universitas di Jakarta. Maka dari itu, sejak kecil aku sudah diperkenalkan dengan gadget bernama komputer, yang pada saat itu monitornya masih tabung dan internet belum secepat sekarang. Tapi tenang, aku tidak kecanduan kok. Masa kecilku juga diisi oleh aktivitas di luar rumah, seperti bermain bersama teman dan aktivitas di luar lainnya. Sekilas tentang masa kecilku, ketika aku berusia 6 tahun, aku memulai perjalanan pendidikanku dengan masuk ke sekolah TK. Di TK, aku tumbuh menjadi seorang anak yang penuh keceriaan dan aku unggul di berbagai mata pelajaran seperti pelajaran membaca dan berhitung dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Masa-masa di TK memang cukup singkat, namun cukup menyimpan beberapa kenangan indah seperti study tour dan lomba-lomba seru yang saat itu aku ikuti. Salah satu hal berkesan ketika aku masih TK, aku memiliki cukup banyak teman dekat. Bahkan, beberapa ada yang masih suka main denganku hingga sekarang. Mereka adalah saksi dari tumbuh kembangku dari masa kecil hingga saat ini. Awal perjalananku dimulai di sini. Di umur 7 tahun, aku mulai menduduki bangku sekolah dasar. Di suatu sekolah dasar negeri yang terletak di sebuah perkampungan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Awal perjalanan sekolahku bisa dibilang cukup unggul dibanding anak seumuran di sekolahku yang lain. Pernah suatu saat diadakan perlombaan matematika oleh salah satu mall di Depok. Tanpa disangka, aku meraih juara pertama pada perlombaan tersebut. Prestasiku di kelas juga bisa dibilang cukup stabil. Dari kelas 1 sampai kelas 6, aku selalu meraih ranking 10 besar. Di saat aku menduduki kelas 5 SD, aku dipilih menjadi ketua ekstrakurikuler pramuka inti dan berhasil meraih juara harapan 2 pada lomba pramuka tingkat kecamatan. Saat itu aku sedang semangat-semangatnya mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kalau sekarang sih jangan ditanya deh. Oh iya, di kelas 5 SD juga aku sering berkeliling Jakarta loh setiap bulannya. Hal ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menghadiri gathering sebuah komunitas yang aku ikuti. Komunitas itu bernama Jakarta Darbuka Club. Mungkin kalian cukup asing dengan kata darbuka ya. Biar ku jelaskan sekilas. Darbuka adalah alat musik perkusis jenis gendang berbentuk seperti piala atau jam pasir yang berasal dari Timur Tengah. Aku tertarik dengan alat musik ini dikarenakan kata orang untuk mempelajarinya cukup sulit. Aku pun awalnya merasa begitu, namun karena belajar dengan tekun, akhirnya aku bisa menguasai beberapa teknik untuk memainkan alat musik ini. Ketika SD, aku juga hobi bermain yoyo. Yoyo adalah suatu permainan yang tersusun dari 2 cakram berukuran sama yang dihubungkan dengan suatu sumbu, di mana tergulung tali yang digunakan. Satu ujung tali terikat pada sumbu, sedangkan satu ujung lainnya bebas dan biasanya diberi kaitan. Aku pernah bergabung di salah satu komunitas yoyo di Depok, namun tak bertahan lama aku mulai merasa bosan dengan permainan ini. Singkat cerita, aku berhasil masuk ke salah satu SMP yang katanya favorit di Jakarta Selatan, yaitu SMP Negeri 98 Jakarta. Kehidupanku di SMP bisa dibilang biasa-biasa saja. Prestasiku di sekolah juga tidak terlalu buruk. Aku punya beberapa teman dekat di SMP. Beberapa teman juga terkadang masih suka main bersama. Namun, sebagian besar teman SMP-ku sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Ketika aku di SMP, sempat memiliki beberapa hobi. Salah satunya yaitu hobi mempelajari hal mengenai kereta. Biasa disebut railfans. Biasanya aku bepergian ke stasiun-stasiun untuk melihat kereta lewat. Dari hobi ini, aku mendapat banyak pengetahuan tentang kereta, juga menambah banyak kenalan dari hobi tersebut. Pernah ketika libur semester, aku pergi ke Jogja hanya untuk melihat kereta dan berkunjung ke Balai Yasa Kereta Api Yogyakarta. Dengan uang yang pas-pasan, ketika aku pulang, uangku yang tersisa hanya Rp2.000. Hal itu menjadi pengalaman yang memorable bagiku, karena di perjalanan itu, aku harus bisa mungkin meminimalisir pengeluaran agar uangku cukup untuk kembali ke rumah.
Di masa SMP, aku juga tertarik dengan editing video. Beberapa bulan belajar editing dan belajar 3D generalis seperti modeling, texturing, dan animasi objek 3D. Aku pun memiliki beberapa portofolio di Instagramku di @zalzxzyy. Kalau mau follow boleh ya, silakan. Lanjut, sebenarnya aku sangat suka dengan hobiku yang ini, sampai sempat ingin mencoba menjadi seorang 3D animator. Namun, dikarenakan keterbatasan device yang aku punya, aku tidak melanjutkan hobiku yang ini. Dari sinilah awal dimulainya ketertarikanku pada programming. Sempat ragu karena programming terlihat susah, namun dikarenakan rasa penasaran, aku pun mulai mencobanya. Awal belajar memang dirasa sulit, namun karena kegigihanku dan tergiur oleh gaji programmer yang lumayan besar, aku tetap melanjutkan belajar programming hingga sekarang. Bahkan setelah lulus SMP pun, aku kini sekolah di SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, salah satu SMK negeri di Jakarta, lebih tepatnya di SMKN 64 Jakarta. Pembelajaran di SMK untuk pelajaran produktifnya sudah cukup familiar bagiku, karena sebelumnya sudah pernah kupelajari di internet, sehingga tidak cukup sulit bagiku untuk mengikuti pembelajaran pemrograman di SMK. Oh iya, di kelas 2 SMK, dikarenakan guruku melihat portofolio 3D generalisku di Instagram, aku sempat ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba kompetisi siswa bidang 3D modeling di tingkat kecamatan. Sayangnya, aku gagal meraih juara dan hanya ada di posisi ketiga. Di kelas 12, aku juga ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba kompetensi siswa di bidang web teknologis. Lagi-lagi, aku gagal mendapatkan juara dan hanya ada di posisi keempat. Kini, kehidupanku di sekolah sangat monoton, mulai kehilangan semangat untuk belajar. Namun, dikarenakan sedikit lagi ujian, aku sedang berusaha memulai kembali semangat belajarku. Aku ingin memulai semuanya dari awal, dikarenakan sebentar lagi aku akan digempur oleh berbagai ujian. Guruku berkata, ujian USK akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel untuk nantinya diuji. Sebenarnya, aku kurang familiar dengan kedua itu, karena sebelumnya aku menggunakan JavaScript untuk belajar bahasa pemrogram. Namun, aku akan tetap berusaha supaya nantinya hasil ujianku akan memuaskan. Di samping itu, saat ini aku sedang digempur oleh tugas sekolah berupa proyek-proyek yang cukup kompleks. Maka dari itu, perlu usaha lebih untukku menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan kepadaku. Aku harus bisa membagi waktu bermainku dengan waktu belajarku, supaya aku dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Doakan aku ya teman-teman, semoga aku dapat menyelesaikan tugas-tugasku dengan hasil yang memuaskan. Di samping itu, dikarenakan sudah kelas 12, saat ini aku sedang mencari-cari perguruan tinggi negeri untuk melanjutkan pendidikanku selanjutnya. Jujur, aku masih bingung ingin masuk jurusan apa. Dikarenakan aku lulusan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK, mungkin aku akan melanjutkan pendidikanku ke jurusan Teknik Informatika. Jadi, untuk misiku saat ini adalah lulus dengan hasil yang memuaskan dan lolos ke perguruan tinggi jurusan Teknik Informatika. Sekian video singkat mengenai kisah hidupku dari kecil hingga saat ini. Mohon maaf apabila ceritanya kurang menarik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.